Shalom, banyak dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita datang pagi hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita datang kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan kita. Hanya Dia yang mampu memulihkan seluruh kehidupan kita, yang mampu mengubahkan kita, yang mampu memberikan kita kemenangan. Dialah Allah yang hidup. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berterima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu yang begitu besar dan setia kami. Pengorbanan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, semua karena-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau yang melayakkan kami menjadi anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak dapat kami balas Tuhan. Ini kami datang Tuhan buat seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup memulihkan kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
kasih. Kami sudah dibebaskan. Kami sudah dipulihkan oleh darah anak domba Allah ditumpahin ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bergilang karena perbuatan-Mu yang ajaib, karena perbuatan-Mu yang dahsyat dan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bergilang karena perbuatan Tuhan berbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Bye.
kami menjadi umat pilihan. Telah melayakan kami menjadi umat pilihan yang layak untuk menerima kemenangan Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami tempat ini. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan untuk kami alami, terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus tolong kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Kami mau tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami mau tertuju kepada Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban, setiap persoalan, setiap kekhawatiran, setiap pikiran-pikiran yang mengalihkan kami untuk tidak fokus Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap memegang firman Tuhan dan kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya saat ini saya mengundang anak-anak terkasih, anak-anak baik sekolah minggu maupun remaja-remaja yang sudah tergabung dalam image, yang baru saja mengucap syukur karena mungkin sudah naik kelas, mungkin sudah naik tingkat. Saya dengan kasih Kristus bisa maju ke depan. Mari dengan kasih Kristus, baik yang masih mungkin yang masih baru masuk PAUD, mungkin barangkali semuanya bisa maju ke depan. Ya, ayo. Ya, anak-anak remaja muda, silakan. Baik, Bapak Ibu Jemaat bisa berdiri. Kita akan berdoa memberkati anak-anak kita. Dan dengan kasih itu saya minta Bu Lani, Bu Gembala bisa bantu kita pimpin dalam doa. Mari kita angkat tangan kita. Image maupun anak-anak sekolah minggu, setiap kita mengeluarkan berkat untuk mereka. Kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Secara khusus pada pagi hari ini kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, baik mereka yang hari ini atau saat ini mereka mulai masuk sekolah, baik itu PAUD, baik itu TKA, TKB, SD, SMP maupun SMA. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus berkat Tuhan, kepintaran, hikmat, daya ingat yang baik, kekuatan, kesehatan melimpah di dalam kehidupan anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang terkemuka. Mereka menjadi kepala, mereka bukan menjadi ekor Tuhan. Karena kami percaya ada Engkau Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan anak-anak kekasih kami ini. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai mereka juga menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap orang tua mereka. Tuhan, biarlah setiap orang tua mereka menjadi orang tua juga yang takut akan Tuhan, yang selalu membawa anak-anak mereka di dalam pengenalan akan Engkau. Mereka bertumbuh, mereka kuat, iman percaya mereka tetap ada kepada Engkau, dan Tuhan memberkati setiap orang tua mereka, sehingga bisa menjadi berkat juga bagi anak-anak mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, silakan anak-anak terkasih bisa masuk ke ruangan selalu. Kita dilepas dulu anak-anak kita. Haleluya.
Ya, puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah di minggu yang terakhir di bulan Juni. Wow, sudah setengah jalan di tahun ini ya. Satu semester, kalau anak kuliahan satu semester kita. Ya, apapun itu kita bersyukur bahwa sampai dengan detik ini Tuhan masih menyertai kita. Amin. Sampai dengan saat ini kita masih dalam kasih Tuhan. Sebelumnya saya mungkin mau menyapa ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, bisa angkat tangan, bisa lambaikan tangan dengan kasih Kristus. Ini saya sepertinya baru pertama kali melihat ya dengan kasih Kristus. Kalau ada boleh lambaikan tangan. Silakan kalau ada mungkin boleh lambaikan tangan. Oh ya, puji Tuhan. Ya, ada di sebelah kanan saya. Silakan Bapak lambaikan tangan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberi salam ya, selamat datang bersama kita di Jemaat GKPGDC Manokwari. Ya, sungguh suatu sukacita ada bisa bersama-sama kami, dan kami berharap bisa bertemu selanjutnya bersama-sama kami di tempat ini. Ya, kita adalah keluarga dan kita satu di dalam Tuhan. Amin. Ya, di minggu ini, minggu yang keempat, dengan tema di bulan ini yaitu undistracted ya. Perhatian yang tak teralihkan. Wah, biasanya kalau bicara perhatian yang tak teralihkan itu kalau saudara lihat bapak-bapak nonton Piala Dunia, itu perhatiannya tidak teralihkan. Berani ganggu berarti selesai. Ya. Mati lampu berarti selesai, ya. Saya lupa marah. Perhatian yang tidak teralihkan. Ini suatu hal yang penting, saudara. Kenapa kita membahas perhatian yang tidak teralihkan? Karena akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang mengalihkan kita dari fokus kita pada Tuhan, teralihkan kepada hal-hal yang lain yang membuat kita jadi justru lemah. Justru kita tidak kuat menghadapi keadaan di akhir-akhir zaman ini. Dan penting sekali untuk mengetahui bahwa memiliki perhatian kepada Tuhan atau fokus kepada Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi penghalang. Ada beberapa hal yang membebani atau menjadi beban kita sehingga kita tidak bisa fokus sama Tuhan. Ya, setidaknya ada 4 beban atau penghalang. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang ya, ada 4 beban. Pertama adalah kepahitan, yang kedua adalah zona nyaman, yang ketiga rendah diri, dan minggu ini kita belajar tentang beban yang keempat atau yaitu keterbatasan. Ya. Bicara tentang beban kepahitan, ya, itu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bebas dari kepahitan yang menguasai hidup kita. Kita dipenjara dalam kepahitan. Saudara, banyak hal orang-orang yang tidak bisa mengampuni, hidupnya tidak diubahkan ya, terus-terusan seperti itu, tidak bisa menerima masukan dari orang lain ya, tidak bisa mengutarakan pendapat. Banyak orang-orang yang belum lepas dari kepahitan, hidupnya tidak maksimal. Boro-boro mau fokus pada Tuhan ya, fokus pada hal yang dikerjakan aja susah. Untuk itu di minggu pertama kita sudah, ya hambanya Pak Doni sudah memberkati kita dengan firman Tuhan, dan saya percaya kita sudah dibebaskan dari kepahitan. Amin. Ada yang masih pahit-pahit dalam hati saat ini? Ya, saya percaya tidak, karena Roh Kudus sudah menolong kita bisa keluar dari beban kepahitan. Di minggu yang kedua kita bicara tentang zona nyaman. Wah, zona nyaman Pak, zona nyaman apaan? Hidup saya belum nyaman. Jangankan zona nyaman, hidup saya saja nggak nyaman. Ya, zona nyaman ini bukan bicara tentang Anda di dalam sebuah ruangan ber-AC, kemudian sofanya empuk, kemudian TV-nya besar, kemudian ada makanan di meja. Bukan itu, saudara. Zona nyaman itu keadaan yang membuat kita merasa cocok. Saya udah kayak begini, udah nggak usah diubah lagi. Ya, dan dulu saya kayak begini, ngapain mau ditegur-tegur, ngapain mau diajak-ajak berubah. Nah, zona nyaman adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah mungkin, tapi kita sudah rasa nyaman, iya kan? Saudara kalau lihat mungkin pakai baju meja, kancingnya balapan ya,
Kancingnya ada yang lewat satu, terus ada orang bilang, Pak, Bu, bajunya kancingnya apa ngapain? Saya pakai baju, saya punya baju, terserah saya. Ya, ada yang pernah mungkin lihat orang seperti itu, saudara. Artinya zona nyaman itu sekalipun kelihatannya kelihatan atau bahkan itu salah atau itu bahkan itu sesuatu yang tidak pas, tapi karena sudah merasa nyaman dengan keadaan itu, maka orang itu tidak mau berubah dan akhirnya apa? Mereka tidak mengalami apa yang lebih baik yang Tuhan sedang rencanakan. Untuk itu perlu sekali kita melihat zona nyaman saya di bagian apa nih zona nyaman yang tidak pas ini. Jangan-jangan ada zona nyaman yang saya rasa pas yang tidak pas buat Tuhan. Nah, ini perlu kita keluar dari situ. Kita perlu keluar dari zona nyaman yang tidak pas buat Tuhan, yang Tuhan rasa kalau saya masih di zona nyaman itu saya tidak akan mengalami hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, kita mesti keluar dari situ. Bukan bicara, Pak saya sudah enak, disuruh susah ngapain Pak? Gitu ya. Bukan, saudara. Tapi zona nyaman bicara tentang zona yang sebenarnya belum pas atau belum sesuai dengan firman Tuhan yang membuat kita nyaman. Ya, tujuannya itu. Kita harus keluar dari situ supaya kita bisa melihat bahwa di dalam Tuhan itu lebih nyaman, saudara. Di dalam kasih Tuhan itu lebih nyaman. Amin. Di dalam kuasa Tuhan itu jauh lebih nyaman. Ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Di minggu yang ketiga, hambanya Pak Jeff sudah mengajar kita tentang rendah diri. Minder ya, rendah diri. Kalau bahasa pelayanan dari beberapa hamba Tuhan mengatakan gambar diri, saudara. Saudara, kita diciptakan untuk gambar dan rupa Allah. Ya, namun karena kita jatuh dalam dosa, maka kita mulai kehilangan itu. Ya, waktu Tuhan mati di kayu salib, Dia mengembalikan itu. Nah, masalahnya banyak orang yang belum menyadari bahwa kita ini adalah ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang luar biasa. Ya, kalau boleh dibilang judul khotbahnya kan Tuhan tidak membuat rongsokan, betul ya? Rongsokan, barang rongsokan itu kan barang yang sudah nggak kepake ya, barang-barang yang dari uang gitu kan. Tuhan tidak membuat rongsokan. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Saya dapat hal yang luar biasa. Apakah ada perhiasan rongsokan, saudara? Adakah perhiasan emas rongsokan? Waduh, patah cincin buang. Buang ke saya sih. Saya terima emas rongsokan. Kalau ada emas rongsokan yang udah nggak kepake, saya terima dengan senang hati ya. Pak Tony juga mau. Kita ini adalah ciptaan yang berharga. Ya. Sekalipun mungkin kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedikit seperti perhiasan tadi mungkin rusak, mungkin tergores, mungkin sedikit patah. Tapi Tuhan tidak serta-merta kita menjadi rongsokan. Tuhan memulihkan kita kembali. Ya, karena pada dasarnya kita adalah sesuatu yang berharga. Ya. Tuhan, siapa yang datang pada Tuhan, maka dia akan dipulihkan jadi ciptaan yang baru. Amin. Untuk itu, kalau sekarang saudara masih minder, masih nggak percaya diri, saudara harus minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, saya adalah pribadi yang segambar dan serupa Allah, seharga dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Jangan ada yang minder, karena saudara berharga ya. Jangan merasa nggak bisa apa-apa. Jangan merasa nggak punya suatu kelebihan. Jangan, saudara. Karena dari kelingking aja yang kecil ini pasti punya manfaat. Saudara pernah angkat ember pakai 4 jari saja, rasanya nggak enak. Saudara angkat ember pakai 4 jari itu rasanya nggak lengkap. Tapi kalau 5 jari begini, wah, jadi enteng. Padahal cuma kelingking, ya kan? Saudara tahu analogi jam? Kalau orang yang suka dengan jam itu, di dalamnya ada mesin yang bergerak, gitu ya, gigi-gigi. Itu sampai yang kecil semuanya berfungsi. Benar, saudara? Betul ya? Coba kalau salah satu nggak berfungsi, bisa bergerak jamnya, rusak kan? Nah, itulah kita, saudara. Seperti apapun kita berharga. Kita berharga karena yang menciptakan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan mau minder, jangan mau baper, saudara, ya. Karena itu semua adalah pekerjaan si jahat yang melemahkan Anda. Kalau Anda lemah, Anda minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan minggu yang keempat terakhir ya,
kita akan belajar bagaimana hidup melampaui keterbatasan kita, ya, melampaui keterbatasan kita. Saya percaya sebagai manusia pada umumnya kita memiliki keterbatasan di dalam hidup kita, di beberapa hal kita terbatas, ya. Waktu kesan Museli bilang, saya nggak mungkin seperti si A yang bisa ini, saya bisanya ini, ya kan? Dan ada sebuah analogi kapak dengan silet, saudara. Silet itu mungkin kecil, kapak itu besar. Kapak itu cocoknya buat belah kayu, ya kan? Bukan buat cukur jahe, buat kapak ya. Ada yang pernah cukur jahe pakai kapak? Pakai silet iya gitu. Tapi ada yang belah kayu pakai silet, ada yang pernah belah kayu pakai silet. Nah, ini satu yang tidak pas. Kapak dan silet masing-masing tajam di bidangnya, benar ya? Jadi kalau saudara silet jangan paksakan jadi kapak, saudara. Nanti patah, ingat saudara. Atau tidak, kalau anda kapak jangan paksakan dari silet. Nanti orang bukannya rapi malah luka-luka, saudara. Amin. Ya, jadi keterbatasan itu bicara tentang keadaan yang ada terjadi yang di dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Keterbatasan, kita terbatas. Saya sangat terbatas dalam hal masak-memasak. Saya akui, saudara, saya bisa masak air, masak nasi, masak mie instan bisa. Tapi kalau udah yang bumbu lengkap-lengkap itu kacau, saudara. Nanti yang mana duluan, mana terakhir salah, kebalik-balik. Ya, saya pernah masak pinginnya bikin daun singkong tumis. Saya bikin kayak kangkung, jadi daun singkong langsung saya potong, saya tumis. Saya diketahui sama ibu kos, itu kamu masak apa? Masak daun singkong tumis, itu daun singkong harus direbus dulu, gitu ya. Jadi saudara bayangkan daun singkong masih mentah, saya iris, langsung saya masak, rasanya aneh, saudara. Ya, tapi itulah, ya, keterbatasan. Artinya apa? Ada hal-hal yang dalam hidup kita yang kita terbatas, dan disitulah kita mengandalkan Tuhan untuk kita bisa melampaui keterbatasan itu. Nah, kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar tentang seorang tokoh yang selalu kita bahas, yang selalu dalam khotbah sering trending topik, saudara. Siapakah dia? Dia adalah Daud, saudara, ya. Kita akan baca firman Tuhan di 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33. Oke, yang sudah dapat bisa amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 33. Oke, sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Pembandingnya adalah di Amsal pasal 24 ayat 10. Saya bacakan aja. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, ada dua hal yang sama, tawar hati, saudara. Kadang-kadang waktu kita merasa kita terbatas, kita tawar hati, betul ya? Ya, waktu kita merasa, wah, saya nggak bisa ini, saya udah mulai pesimis, mulai tawar hati. Aduh, nggak usah deh, nggak usah maju deh, gitu kan? Nggak usah lah, ini kayaknya bukan dari Tuhan, gitu. Ya, kayaknya saya harus berdoa lagi, saya harus menunjukkan dia, gitu kan? Tapi apakah Daud berkata demikian? Ya, saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara bisa baca pasal 17 secara keseluruhan. Maka Anda akan mendapat suatu cerita yang lengkap tentang Daud melawan Goliat. Ya, saya akan menggambarkan secara singkat bagaimana kondisi yang terjadi di cerita firman Tuhan di 1 Samuel 17 tadi. Saudara, dalam firman Tuhan itu mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, saudara. Perang, perang kolosal gitu ya. Siap ini, hajar-hajaran ini. Tapi bangsa Filistin ini cukup cerdik ya.
dia pakai metode yang berbeda. Udah, kita nggak usah. Jadi cerita begini, boro-boro kita lawan tanding deh, boro-boro kita perang-perangan. Udah, satu-satu orang mewakili aja, kita lihat. Kalau siapa yang menang, udah ketahuan deh yang kuat siapa. Nah, Filistin ini punya seorang tentara yang luar biasa, ya, namanya Goliat, ya. Dan karena mereka merasa punya tentara yang sabiji sabuah yang besar badannya, gitu ya, sok-sokan gitu ya, nantang. Yang punya, kalau berani 1 lawan 1, kita punya Goliat, kalian punya siapa? Nah, jadi waktu Israel lihat Goliat yang segede robot gitu ya, langsung ciut, saudara. Wah, selesai kita. Gak ada harapan gitu ini. Gak ada yang badannya sebesar itu, saudara. Ya, saya mau gambarkan situasinya dengan sebuah perbandingan, comparison ya. Oh, ini dia. Saudara lihat gambar ini adalah Goliat dengan Daud, ya, kayak 1:2 gitu ya. Daudnya 1, Goliatnya 2, 1:2, saudara. Kalau kita baca di 1 Samuel ya, saya bawa kembali di 1 Samuel 17 ceritanya bagaimana siapakah Goliat itu, ya. Goliat itu seorang Filistin yang tingginya 6 hasta sejengkal, ya. 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, 1 hasta itu 45 cm tambah 1 jengkal, jadi 270. Kalau 45 cm kali 6 sekitar 270 tambah sejengkal berarti pas 300 cm, 3 meter, saudara. Jadi tingginya pas dari bawah sampai plafon. Jadi Anda bisa bayangkan ini orang segede apa, ya, tiba-tiba keluar ya. Dikasih mati dulu baru Pindah. Wah, gitu kan. Ini apa ini, manusia apa gaban gitu. Manusia apa robot gitu kan. Nah, tingginya 300 cm. Udah gitu full armor. Waduh. matiin ya. Full baju besi, baju sirah. Dimatiin dulu, jangan dari sana. Saudara, satu beratnya sekitar 5.000 sikal. Ya. Ayat 6, ayat 5 dan 6. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan dia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. 1 sikal itu, minta maaf. saya melihat slide di sana, saudara minta maaf kalau Anda tidak mengikuti karena kehilangan gambar. Oke, kita tunggu dulu, tim teknis sedang membenahi. Ya, kembali dulu ke firman, saudara. Jadi tampillah seorang Filistin yang namanya Goliat, sudah tinggi besar badannya, pakai full perlengkapan perang. Ya, oke, tidak apa-apa. Ya, jangan terganggu. Kita fokus, kita bayangkan aja. Oke, puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan bagi Tuhan ya. Terima kasih buat yang sudah berusaha membenahi. Oke, kita lanjut. Jadi si Goliat ini tingginya 6 hasta sejengkal, 6 hasta tambah sejengkal, 6 hasta 6 kali 45 cm tambah sejengkal kurang lebih 300 cm pas, 300 kotor ya, 3 meter, saudara. Kayak pemain basket lebih tinggi dikit. Pemain basket itu rata-rata 2 meter ya, 2 meter 1, 2 meter 2, ini 3 meter, saudara. Jadi kalau main basket dia cuma pegang lubangnya begini, gitu ya. Dia nggak perlu lompat kayak kita susah payah gitu. Dia tinggal ambil bola, tinggal diginikan, ceplungin aja, menang 1 kali. Menang, nggak ada yang bisa merebut bola dari tangannya kalau dia main basket, saudara. Nah, jadi tingginya 3 meter, saudara. Udah gitu dia pakai full armor, ya, baju sirah, pakai helm, pakai baju sirah, pakai pelindung kaki. Udah bener-bener aman gitu ya. Udah gede badannya, susah ditembus. Jadi kayak Iron Man. Ya, kayak robot, susah cari kelemahannya. Astaga, ini mau topi di kepala pakai helm, mau panahnya pakai baju besi, panahnya nggak mempan, mau gate di kaki nggak apa lagi gitu kan, pakai armor gitu ya, susah. Udah gitu
tombaknya saja itu sekitar 600 sikal, 6,8 kilo, saudara. Saudara bawa tombak 6,8 itu berat, tapi bagi dia itu kayak apa ya? Ringan, enteng aja gitu. Orang dia pakai baju sirah yang 57 kilo aja bisa cuma megang 6 kilo doang gitu ya. Tapi 6 kilo itu kalau dia lempar, saudara, dinding ini tembus, saudara. Karena momentumnya kencang, momentumnya sangat kuat. Jadi jangankan Daud, saudara, Daud 3 lapis saja itu udah tembus semua kalau dilempar pakai tombak. Saking beratnya itu tombak. Nah, belum sampai di situ, dia punya orang yang bawain tameng, kan curang, gitu ya. Kenapa nggak bawa sendiri? Dia punya orang yang bawain tameng, jadi perlindungannya udah sangat susah ditembus. Saudara, kalau perang, ya, kalau dua kubu berperang, itu mereka akan membanding-bandingkan secara statistik. Anda pernah nonton TV, lihat Ukraina lawan Rusia? Di situ waktu di berita dibilang, pemirsa, sekarang Rusia menyerang Ukraina. Apakah mereka lawan yang sebanding? Lalu dibacakan statistiknya, Rusia punya 100 pesawat tempur, punya 500 helikopter, punya hulu ledak nuklir 10. Begitu dibaca statistiknya Ukraina, nggak sebanding, saudara. Itu udah otomatis kena mental. Udah kena mental, udah pasti kalah ini. Udah nggak ada cerita, pasti kalah. Nah, begitu pula dengan waktu Daud melawan Goliat. Waktu Goliat tampil dengan keadaan seperti itu, Israel kena mental, langsung pusing, saudara. Ya, di 1 Samuel 17 ayat 10 sampai 11. Ya, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang, duel ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa mental, saudara? Kenapa? Gak ada lawan yang setanding dengan dia, sebanding dengan dia. Diajak duel, saudara, stres semuanya. Saya kan berani, enggak, kamu aja, enggak, saya nggak bisa gitu. Tolak-tolakan gitu. Saul juga mungkin mikir, wah ini kalau saya mati, kocak aja nih bangsa gitu. Jadi pusing dia. Ya, secara statistik mustahil. Secara statistik ya, udah lihat kayak gitu. Dan siapakah Daud? Kita lihat ya. Sorry. Jadi si Goliat punya orang yang bawain tameng, oke? Siapakah Daud? Nah, Daud ini tinggi badannya di bawah standar. Masih cupu ya. Kalau masuk tentara ya masih istilahnya untuk perang-perang istilahnya di depan, barisan paling depan gitu ya. Jadi yang biasa kalau ada ranjau dia kasih di depan, biar kalau keinjak ranjau nggak apa-apa gitu, masih ada yang bagus-bagus di belakang gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi Daud ini tinggi badannya standar. Udah gitu dia nggak pakai apa-apa ya, baju gembala doang gitu ya. Baju gembala itu mungkin cuma pakai kain bulu domba, kulit domba gitu ya, cuma pakai seadanya gitu. Udah gitu dia nggak bawa senjata perang ya, bawa ketapel ya. Biasa ketapel ini dulunya bukan senjata, ini biasa dipakai untuk mengusir binatang buas yang mungkin dari jauh udah kelihatan. Si gembala ini pakai itu untuk menggertak supaya binatang itu nggak dekat. Jadi langsung di-shot gitu, kena tak langsung kan takut kan hewan. Nah, jadi itu keahlian Daud ya. Kemana-mana dia bawa tongkat sama itu satu untuk ngusir, tongkat itu untuk dombanya ya. Jadi secara statistik gak masuk akal, makanya kenapa si Saul ya di 1 Samuel pasal 17 ayat 33, kenapa si Saul ya di situ tersirat kalau dia sebenarnya berat hati ya, dia itu nggak mau ambil resiko kalau Daud yang maju lawan si Goliat. Di 1 Samuel 17 ayat 33 dia bilang begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit ya. Saudara, dia punya combat expert ini, pengalaman perang ini sudah belasan tahun barangkali. Kalau mau jurus bela diri militer yang bagaimana dia sudah kuasai, saudara. Ya, baru pasang kuda-kuda dia udah tahu, oh ini pasti bergeraknya ke sini. Baru cabut pedang dia udah tahu, oh ini ayunnya kemana nih.
Udah kebaca, saudara. Itulah si Goliat. Tapi Daud punya pengalaman yang di luar nalar manusia. Ya, kalau kita baca Daud bicara sama Saul ya, 1 Samuel 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekan seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Saudara, di sini saya mulai paham. Oh, ternyata pengalaman Goliat belasan tahun berperang dengan pengalaman Daud beberapa lama dia di padang pengembalaan, saudara, jauh lebih tinggi pengalaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena melawan binatang itu lebih susah, saudara. Melawan hewan buas itu nggak bisa diprediksi. Dia mau bergerak kemana, dia mau ngayun tangan kemana, nggak bisa, saudara. Bahkan si Goliat juga kalau suruh melawan beruang nggak mungkin bisa menang, saudara. Lawan singa nggak mungkin bisa menang si Goliat. Tapi Daud dengan penyertaan Tuhan, ya, dia bisa lawan beruang sama singa. Saudara, saya pernah lihat singa secara langsung. Kalau di TV itu kelihatannya kelihatannya indah gitu ya. Rambut surainya itu bagus gitu, kayak di sampo gitu ya. Kayak di pirang gitu kan. Ya. Pirang, singa kan itu pirang kan. Jadi kalau dari TV gitu kelihatannya wow gitu indah, tapi kalau dari dekat mendebarkan juga, saudara. Cuma batas kaca, kemudian saya lihat singa, cakarnya tajam, giginya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Daud ini sangat berani melawan singa. Ya, pertarungan manusia melawan hewan itu jauh lebih susah daripada manusia. Tapi Tuhan memperlengkapi Daud dalam hal nyali ya, dalam hal keberaniannya. Tuhan izinkan dia di padang penggembalaan untuk mengalami penyertaan Tuhan. Jadi singkat cerita, Daud dengan beraninya dia bilang, saya biasa melawan beruang ini. Saul juga gak punya pengalaman itu, saudara. Dia bilang, itu lain, Ade itu lawan tentara ini, tentara bayar, tentara spesial ini. Kok lawan beruang itu tidak jelas gitu. Ya. Jadi sebenarnya Saul itu berat hati mau ngasih Daud maju. Karena kalau kalah kita selesai. Duel itu kan siapa yang kalah berarti semua kalah kan. Bagaimana Saul bisa mempercayakan pertempuran ini sama Daud, juga pusing dia. Dia juga secara statistik tadi nggak mungkin. Tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat perkataan Daud sehingga Saul bisa yakin. Ya, sampai Saul ngasih baju sirahnya dia. Oke, sekarang kamu bisa lawan Goliat, tapi kamu pakai baju sirah. Minimal kamu pakai dulu, kasihan kamu nih udah kurus gitu ya, udah kecil, nggak pakai apa-apa, gitu kan. Kesenggol pedangnya, tombaknya langsung lewat gitu kan. Jadi dia minimal, saya kasih tameng minimal bisa menahan beberapa sekian detik untuk dia nggak langsung mati gitu kan. Jadi dia kasih baju sirah, tapi Daud nggak bisa kan? Ya. 1 Samuel 17 ayat 38 dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topeng tembaga di kepala dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Saudara, kalau bicara baju sirah raja itu udah paling kuat, yang paling terbaik yang dipakai, saudara. Nggak mungkin raja pakai yang kaleng-kaleng gitu kan, yang sekian tipis-tipis gitu kan. Pasti udah yang paling bagus. Kalau ada titanium dipakai sekalian, saudara. Jadi waktu dia pakai, saya percaya kedodoran. Gitu dipakai. Aduh, kok nggak enak ya? Gitu, kok nggak bisa bergerak ya? Tangan jadi berat gitu kan? Dipakai badan jadi berat. Akhirnya dia lepas, ya. Singkat cerita, dia nggak butuh itu, ya. Dan saya percaya Daud ini kalau mau dibilang bahasa sekarang itu nekat, ya kan? Daud ini nekat ya, gitu. Tapi jangan salah mengerti, kadang kita suka nekat juga. Tuhan akan menyertai saya, saudara. Ya, boro-boro percaya Tuhan menyertai.
ya kita aja nggak pernah baca firman, nggak pernah punya relasi dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai saya. Kok maju sudah, gitu kan? Tanda mati konyol namanya, ya. Saya percaya Daud sedemikian berani karena dia sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saya punya 3 pertanyaan yang dasar sekali untuk membuktikan siapakah Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Siapakah Tuhan kita sebenarnya? Tuhan Bapa di surga? Apakah Tuhan yang lain? Ya, ada 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama adalah siapa yang Anda banggakan? Siapa yang kita banggakan ketika mengalami keberhasilan? Siapa yang Anda banggakan ketika Anda mengalami kesuksesan atau Anda berhasil dalam sesuatu? Ya. Oh iya dong, saya kan, wah selamat ya, kamu udah lulus cum laude. Oh iya dong, saya kan jenius. Saya kan belajar siang malam. Saya kan ikut kursus. Saya kan begini, saya kan begitu, ya kan? Siapakah Tuhan? Apakah pikirannya? Apakah Tuhan semesta alam? Wah, selamat ya udah dipromosi nih. Ya kan saya kan kenal sama bos. Ya, saya kan orang punya orang dalam. Nah, siapakah waktu yang kita mengalami kesuksesan? Siapa yang kita banggakan? Ya, oh selamat ya. Kamu menang gitu kan? Oh iya dong, saya kan latihan. Bukan latihan lain, main lain. Saya latihan benar ya, mainnya benar juga gitu. Siapa yang kita banggakan ketika kita mengalami kesuksesan? Daud, ya, dalam pasal 3 ayat 36 dan 37 dia berkata, ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Perhatikan, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Perhatikan ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia membanggakan Tuhan, kenapa? Ya, karena dia tahu dia bisa lawan singa, lawan beruang itu bukan karena kekuatannya dia, karena ada kuasa Tuhan. Dia nggak bilang, karena saya sudah mengalahkan beruang dan singa, saya pasti bisa lawan orang Filistin itu. Tenang aja bro, bro raja gitu ya. Tenang aja, aman ya. Kalau saya bisa kalah, apa? Aku kasih siapa? Gitu kan? Nggak begitu. Ya, Daud mengatakan dengan tegas bahwa ya Tuhan yang telah melepaskan aku. Dia nggak bilang karena saya sudah mengalahkan beruang, dia nggak bilang gitu. Tapi dia bilang Tuhan yang melepaskan. Artinya Tuhan yang sudah membuat dia berhasil akan sama membuat dia berhasil melawan orang Filistin. Saudara, kita perlu punya pengalaman bersama Tuhan. Jangan mau dengan pengalaman dari orang lain. Saudara punya pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Baru saudara bisa merasakan, oh ternyata Tuhan itu seperti ini. Saudara harus punya pengalaman. Untuk dapat pengalaman bersama Tuhan, kita harus masuk dalam masalah, dalam proses. Paham nggak? Jadi deh kalau gitu. Ya, nggak bisa saudara. Kita nggak bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan tanpa mengalami proses, tanpa lewat masalah. Dalam proses, dalam persoalan baru kita bisa mengalami pengalaman bersama Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mengalami persoalan lagi, kita akan bilang, Tuhan yang melepaskan saya dari masalah yang kemarin akan membuat saya mampu menghadapi masalah yang ini. Ya, kita tidak bilang, Tuhan saya udah masalah kemarin, Tuhan udah ajarin saya bisa sendiri Tuhan, aman, Tuhan tenang aja, saya sendirian. Nggak bisa begitu saudara. Ya, kadang kita ini suka pakai pengalaman kita, padahal belum tentu sama saudara. Masalah yang sama tapi momen waktunya beda. Saudara perhatikan, kadang kita suka pakai pengalaman kita. Nanti kalau sudah kena batunya baru kita cari Tuhan. Ya, dapat pertolongan juga, tapi kita udah benjol duluan, sudah luka-luka duluan, sudah istilahnya sudah berdarah-darah dulu. Tapi Daud, ya, kita harus waktu dalam mengalami keberhasilan kita harus sadar
kita harus bangga. Siapa yang membuat kita berhasil? Ya. Saat ini mungkin Anda sedang mengalami persoalan yang Anda belum lihat Anda menang atau kalah. Tapi saya mau katakan bahwa Anda akan melewati itu dengan keberhasilan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda bisa cerita pada orang bahwa saya ditolong Tuhan, dan kamu juga pasti akan Tuhan tolong, asalkan kamu cari Tuhan. Amin. Dan kalau kita rasa bangga sama keberhasilan kita, sebenarnya kita sedang mengandalkan kepintaran kita, kemampuan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan apa yang kita miliki. Ya, saya dan saya. Dan orang hanya melihat kita yang hebat. Ya, oh iya, si itu sukses karena memang dia begitu, ya wajar lah gitu ya. Tapi kalau ceritanya beda, kalau apa, kita bersyukur sama Tuhan, orang akan melihat, wah, berarti saya juga bisa dong punya Tuhan yang sama. Saya juga bisa nih mengalami pengalaman yang dialami si A gitu ya. Ya, jadi jangan mau cuma dengar dari orang pengalaman tentang Tuhan, punya pengalaman sendiri. Amin. Banyak kesaksian dalam kesan yang saya percaya banyak dari Bapak Ibu Saudara menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan teruslah seperti itu. Teruslah mengalami Tuhan dan teruslah menceritakan tentang pengalaman bersama Tuhan, menceritakan tentang keberhasilan bersama Tuhan. Karena kita akan mengalami satu perkara demi perkara heran yang lain. Amin. Ya, satu perkara ke perkara heran lain. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, sampai Tuhan Yesus panggil. Amin. Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang Anda andalkan saat mengalami kesukaran? Nah, oke. Siapa yang Anda andalkan? Siapa yang kita andalkan saat mengalami kesukaran? Saya suka sekali lihat gambar ini. Ya, ini adalah Goliat, ini Daud. Tapi yang lebih besar sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Sadarkah saudara kalau ketika kita sedang mengalami persoalan, kita tidak sendirian? Seberapa Anda sadar? Kalau kita sadar, maka kita dengan gampang atau dengan percaya bahwa kita mengandalkan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan berperang bersama kita. Tapi kalau kita nggak sadar, maka kita akan stres dan kita akan mulai berpikir begini, aduh, saya bikin apa ya? Saya hubungi siapa ya? Saya minta bantu siapa ya? Ya kan? Langkah pertama kan seperti itu. Kalau di luar negeri, waktu mengalami masalah, ada namanya 911, telepon yang siap sedia menolong. Mau Anda jatuh dari atap ke, mau kaki tersangkut di got, apa saja, 911 mereka akan datang menolong. Ya. Tapi apakah mereka saat itu juga atau setiap saat bisa menolong? Saya rasa tidak juga. Ya. Ada pribadi yang Daud percaya, ya, yaitu Tuhan. Di ayat yang 45, waktu dia berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin si Goliat ini sudah maju, ya, sudah mencemooh dia. Kalau mungkin yang tadi dia ngomong seluruh bangsa Israel kena mental, ini kok orang kecil ini kok tidak kena mental ya? Sini anak kecil satu nih, dia tidak takut kah? Atau dia mungkin tidak sadar dia semua mati gitu ya? Orang Filistin ini, Goliat ini semakin jadi jengkel gitu ya. Dia merasa direcehkan, dia merasa direndahkan. Berani-berani orang Israel suruh dia maju lawan saya, bukan aja betul ya gitu ya. Saya tinggi besar begini tuh suruh yang kecil begitu maju bah, yang benar gitu kan. Si Goliat ini malah kena mental sebenarnya. Dia kena mental kenapa? Karena merasa dihina. Ya, ini orang Israel kurang ajar betul ya, dia kirim yang model begini lawan saya. Waduh, belum tahu kan? Gitu. Belum tahu saya ini sudah. Nah, ini sudah ciri-ciri orang yang punya apa? Jiwa Goliat, ya. Belum tahu saya kan? Aku sudah tahu Bapak gitu, ya. Saudara, waktu orang Filistin Goliat berhadapan dengan Daud, ya, 1 Samuel 17 ayat 42, mulai ayat 42. Wah, ini dia ayat 42. Goliat bilang begini,
Ya, waktu ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merah dan elok panasnya, masih unyu-unyu, masih cabi gitu. Kan kemerah-merah nih, cabi kan, pingin aduh gemes gitu ya. Jadi sampai si Goliat bilang apa? Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ya. Jadi si Goliat kena mental. Lalu demi para Allahnya orang Filistin mengutuki Daud. Dan di ayat 44 Goliat berkata kepada Daud begini, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang di padang. Ya, wah sudah singkat cerita si Goliat ini udah nggak mandang sebelah mata. Malah mungkin dia bilang gini, oke, baik, ini akan menjadi rekor tercepat saya dalam menghabisi musuh. Ya kan, mungkin rekor sebelumnya 5 menit sekian gitu kan. Ini paling nggak sampai semenit udah selesai. Gitu. Kayak Mike Tyson. Ronde pertama ting dia duduk langsung KO. Waduh, rekor tercepat KO. Nah, Goliat sama. Oke, ini rekor tercepat saya. Silakan catat bahwa saya mengalahkan perwakilan dari Israel dalam tempo yang sesingkat-singkatnya nggak sampai 1 menit. Dan tetapi ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Daud ya mengandalkan Tuhan. Dia percaya betul dengan bahwa Tuhan beserta dia. Makanya saya sangat senang sekali lihat gambar ini. Membuat saya merasa oke, saya nggak sendiri Tuhan. Sebesar apapun masalah ada Tuhan. Ya. Sebesar apapun persoalan ada Tuhan yang lebih besar. Ya. Saya selalu meyakinkan diri saya bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar yang menyertai. Saya harus kuat. Saya harus yakin bahwa Tuhan akan menolong. Jadi menyadari penyertaan Tuhan di masa sukar sangat penting bagi kita untuk bisa menghadapi bahkan melalui masa sukar itu dengan berani. Seperti Amsal tadi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan maka kecillah kekuatanmu. Saudara, tawar hati itu bikin kita nggak berdaya. Tawar hati itu kalau tawar, saudara, makanan tawar itu nggak ada rasanya, nggak asin, nggak manis, nggak pedes. Ini nggak jelas ini masakan apa gitu kan. Gak rasa apa-apa gitu. Kayak apa ya? Jadi tawar itu nggak ada, kita ragu tidak, percaya tidak, takut tidak, senang tidak. Jadi tawar itu kayak blank, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saudara. Maka kecillah kekuatan kita. Saudara, jangan mau tawar hati. Izinkan firman itu memberikan rasa dalam hati kita. Amin. Rasa apa? Ya rasa macam-macam loh ya kan. Kekuatan, ya pengharapan, damai sejahtera, itu rasanya saudara. Ada buah roh dengan 9 rasa, ya kan? Pernah baca kan? Apa coba? Kasih, sukacita. Nah saudara, pengendalian diri macam-macam saudara. Bahwa firman Tuhan itu memberikan rasa di hati kita yang tawar, maka muncullah kekuatan yang baru. Amin. Jangan mau tawar hati saudara. Izinkan firman itu memberikan rasa supaya Anda tidak tawar hati dan muncul kekuatan yang baru. Jadi, dan Daud membuktikan bahwa sebutir batu disertai dengan kuasa Tuhan itu jauh lebih powerful dibandingkan badan besar dengan baju sirah macam-macam. Ada beberapa catatan sejarah yang saya coba telusuri bahwa mereka meragukan kenapa Daud bisa membunuh Goliat dengan lemparan batu. Padahal pakai ketopong, pakai helm baja. Gitu. Ada beberapa, tapi ini nggak ditulis dari kitab, saya cuma sharing aja, ya, bahwa ada kemungkinan bahwa waktu Goliat bilang anjingkah aku sampai kau mendatangi aku dengan tongkat, dia helmnya, ngajar betul ya gitu. Nah, tapi ada yang berkata bahwa sesungguhnya kecepatan batu yang dilontarkan oleh Daud itu melebihi kecepatan peluru, saudara. Jadi batu itu tembus, gitu kan. Dan itu hanya bisa terjadi dengan kuasa Tuhan.
Saudara, nggak bisa kita ke tapel itu kecepatannya lebih dari peluru, itu nggak akan mungkin. Ya, itu hukum fisika, ya. Karena ke tapel paling-paling batunya bingsing gitu. Tapi yang Daud lakukan, ya, sampai yang pegang tameng itu nggak lihat batu itu kecepatannya seperti apa. Yang pegang tameng itu kan fungsinya bantu si Goliat kan. Kalau ada tombak, ada ini kan dia tangkis duluan kan. Baru mau tangkis sudah waktu itu udah melesat gitu kan. Jadi kuasa Tuhan luar biasa sekali. Bagaimana sebutir batu disertai dengan kuasa Tuhan itu menjadi sangat mematikan, saudara. Saya mau katakan apa? Bahwa hal kecil sekalipun, ya, asalkan disertai dengan kuasa Tuhan akan menjadi sesuatu yang powerful. Apa yang hal kecil apa yang Anda miliki, asalkan disertai dengan kuasa Tuhan akan menjadi powerful dalam hidup Anda. Dari cerita ya, Daud melempar mengumban batu untuk menyerang Goliat. Saya mau katakan, ketika Anda dalam masalah, Anda serang duluan. Paham? Waktu ada masalah, Anda serang duluan. Wah, Pak, ini agak berkelahi berarti. Enggak, saudara. Waktu masalah itu datang, Anda serang duluan dengan firman Tuhan. Jangan izinkan dia serang duluan, saudara. Anda kena mental. Tapi serang duluan dengan firman Tuhan. Allah semesta alam akan memampukan saya. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan menang, ya. Jangan izinkan Anda tangkis-tangkis persoalan itu, ya. Tapi Anda serang duluan dengan firman Tuhan. Ya, itu kesempatan pertama. Dalam peperangan, kesempatan pertama siapa yang serang duluan biasanya dia menang. Dan Daud melakukannya. Daud serang duluan, saudara. Kalau Daud, sekalipun dia disertai Tuhan, tapi kalau Daud sok-sokan, oh ya serang duluan, wah kewalahan, saudara. Ya, tapi Daud serang duluan. Tidak jarak dekat, jarak jauh, saudara. Ya, itulah kelemahan dari Goliat. Dia merasa sudah aman, terlindungi dengan baju sirah, dengan macam-macam. Kadang-kadang kita merasa aman dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa nyaman, kita merasa kuat, kita merasa apa ya? Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Begitu jalan terangkut batu, kukunya tak cabut, sudah sakit gitu ya. Artinya apa? Kita tidak pernah tersandung dengan tembok. Kita nggak pernah tersandung dengan barang yang besar. Kita akan tersandung dengan barang yang kecil, saudara. Jadi kekuatan kita, kepintaran kita itu nggak bisa diandalkan. Ya, kalau kita mau pakai itu, kita jadi orang yang terkutuk dan apa? Ada hal-hal kecil yang nanti akan membuat kita tersandung. Dan itu jatuhnya fatal, gitu ya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa sekalipun kita punya kekuatan, sekalipun kita punya sumber daya, punya kepintaran, mungkin punya kekayaan, mungkin punya apapun itu, jangan sekali-sekali kita andalkan, saudara. Karena bahaya, kita nggak akan bisa melihat batu. Orang kalau jalannya lihat ke atas, nggak pernah lihat ke bawah, ya tinggi hati orang kan lihat ke atas, nggak pernah lihat batu, saudara. Sekali kesandung, saya bilang tadi kuku tercabut, sakit, saudara. Ya, jangan mau. Jadi waktu Anda dalam masalah apapun itu, penyakit, ekonomi, masalah dengan orang, serang duluan. Tuhan, saya dengan kuasa Tuhan ya, kita peperangan, kita serang duluan. Jangan mau Anda terima serangan duluan. Anda akan lemah ya, dan tawar hati, dan Anda tidak bisa mengalahkan persoalan itu. Jadi dari Daud kita belajar, selagi ada kesempatan untuk berdoa, selagi ada kesempatan untuk perkatakan firman, perkatakanlah itu dalam persoalan kita. Kita serang dulu, supaya apa? Kita menang, ya, menang bersama Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, siapa yang Anda harapkan saat memandang masa depan? Wah, ini pertanyaannya dalam banget nih. Masa depan gitu kan? Masa depan ini tidak bisa ditebak. Ya, 1 jam aja ke depan kita nggak tahu, 1 menit aja kita nggak tahu. Ayat ke-47, di situ dikatakan, Daud berkata, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bagaimana Daud bisa dengan percaya dirinya sudah mendeklarasikan kemenangan? Ini kan nggak masuk akal, saudara. Ya, dia belum
dia belum mengalahkan Goliat, tapi dia sudah bilang saya menang ini, ya. Dia sudah bilang, dia sudah ngomong duluan ini, bahwa sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia akan menyerahkan kamu dan tangan kamu. Ya, itu perkataan iman yang belum terjadi, tapi sudah diperkatakan oleh Daud. Masa depan sungguh suatu hal yang sangat misteri, ya. Perlunya kita menyadari bahwa Tuhan pasti punya sesuatu yang baik di depan hari. Keadaan mungkin bisa tidak baik, tetapi Tuhan tetap tidak berubah. Ya, kalau pernah dengar lagu di TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah, gitu ya, tidak berubah. Tuhan yang Daud alami sama dengan yang kita alami sekarang. Satu hal kita camkan bahwa tuntunan Tuhan akan menyediakan kita penyertaan Tuhan. Seperti apapun hari depan, asalkan bersama Tuhan, ya, kita akan bisa menghadapinya. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Jadi waktu saya merenungkan masa depan, berhubung ini poin terakhir, pertanyaan terakhir, menjadi poin yang tadi malam saya agak susah tidur. Gitu ya. Saya tidur sekitar jam 2-an. Kenapa? Karena saya itu melihat sebuah iklan iklan rokok. Saudara mungkin tahu iklan rokok yang suka tulis kata-kata satir di papan-papan reklame gitu ya. Saya agak sering lihat itu karena kata-katanya agak lucu, agak sedikit menyentil gitu ya, agak sedikit apa ya, kreatif lah seperti itu. Tapi saya nggak mengendorse rokoknya, enggak, saudara, jangan. Saya hanya tertarik dengan kata-kata atau kalimat yang dituliskan pada iklan itu. Iklannya begini: harimu buruk ya, semangat, besok akan lebih parah. Saya lihat iklan ini, saya mikir, oh iya ya. Banyak kan kita mau membaca kalimat-kalimat yang positif gitu kan, semangat ya, besok akan lebih baik gitu kan. Tapi ini enggak. Harimu buruk ya, semangat ya, besok akan lebih parah. Ini cukup membuat saya berpikir ya, benar gak ya? Benar gak saudara? Besok lebih parah gak? Gak ada yang tahu kan? Nobody knows gitu ya. Gak ada yang tahu. Jadi jawabannya apa? Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Kalau iya kenapa? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Kalau besok lebih buruk, apakah Tuhan tidak ada? Ya, itu yang saya katakan tadi. Keadaan ya bisa terjadi apa saja. Sadar atau tidak, saudara, kita punya raksasa yang sama. Apa raksasanya, saudara? Kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran akan hari esok. Kita punya raksasa yang sama, raksasa yang mengintimidasi kita, yaitu kekhawatiran akan hari esok. Saya nggak tahu, mungkin Anda sedang berhadapan dengan raksasa-raksasa apa saat ini. Persoalan-persoalan hidup Anda mungkin sebagai raksasa yang sedang mengintimidasi saudara. Mungkin masalah finansial, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah hubungan dengan orang lain. Saya nggak tahu, tapi saya percaya kita sedang menghadapi raksasa kita masing-masing. Yang jadi masalah adalah apakah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap raksasa yang kita hadapi itu. Saya mengundang para pelayan Tuhan bisa naik ke mimbar. Harimu bisa lebih parah, bisa ya, bisa tidak. Tapi apapun keadaannya hari esok itu, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin dan menyertai hidup kita. Kita bisa deklarasikan bahwa Tuhanlah yang akan memampukan saya untuk menghadapi hari esok. Ya, jadi jangan terpengaruh iklan itu, saudara. Jadi jangan Anda pulang dengan statement ini, besok akan lebih buruk. Wah, saya harus bikin apa gitu ya. Tenang, saudara. Tuhan menyertai Anda. Mungkin Tuhan tidak menjanjikan lautan teduh, ya, pernah dengar lagu itu. Tuhan tidak menjanjikan angin yang tenang, tapi Dia menjadikan penyertaan.
Di Yeremia saya akan menutup dengan satu ayat di Yeremia 29 pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa berdiri. Kita baca ayat ini dengan iman. Ya, sekalipun kita punya rasa sayang sama tentang hari esok, pasti akan hari esok, tapi firman ini meneguhkan kita. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, Anda bisa perkatakan tadi Bapak Ibu sudah berparga. Anda bisa perkatakan hidup saudara. Jadi saya lanjut. Semalam saya bisa tidur gara-gara iklan itu susah tidur kan, tapi saya bisa tidur ketika saya mengingat sebuah pujian. Pujiannya cukup lama. Mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu pujian ini. Iya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku dekat, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Ku takkan hari esok, mungkin langitnya gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tenang. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menemukan, pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang benar. Biarlah tangan Tuhan yang memegang kita menghadapi hari esok. Bapak, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar dalam firman Tuhan. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat karena penyertaan Tuhan. Dan itu pernah akan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Karena penyertaan-Mu Tuhan memampukan kami menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami tidak tahu akan hari esok, tapi ada Tuhan yang pegang hidup kami. Ada Tuhan yang pegang tangan kami, dan kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang
menyertai, yang memahami, yang mengasihi kami. Tuhan yang jauh lebih mengerti apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengalami penyertaan Tuhan. Setelah firman ini kami bisa lakukan, kami bisa terapkan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan melihat keajaiban mujizat yang kami alami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan memampukan kami mengalahkan raksasa-raksasa hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami, biarlah apa yang kami alami menjadi kesaksian, menjadi pengalaman bersama Tuhan. Kami memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang tidak terlupakan, yang bisa kami beritakan buat orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur atas firman. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya percaya setiap kita diberkati oleh saudara firman Tuhan yang amin. Saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang daripada mula keselamatan kami, dan hanya Engkau gunung batu kami dan keselamatan kami, kota benteng kami tidak akan goyah. Kami bersyukur punya Engkau di hidup kami Tuhan. Dunia boleh katakan kami tidak berguna, dunia boleh katakan kami tidak berarti Tuhan, tapi kami mau hanya dengar apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah istimewa di hadapan-Mu, bahwa kami adalah ciptaanmu yang sempurna Tuhan. Biarlah kami melibatkan Kau seluruhnya dalam kehidupan kami, sehingga gambar diri kami dipulihkan, gambar diri kami diubahkan. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan bersama dengan Kau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali Tuhan, bahwa kami punya Engkau yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Pak Agung. Biar Engkau memberkati dia lebih lagi Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biarlah dengan hati yang penuh ucapan syukur kami memberikannya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia Tuhan, mengikut Engkau dalam segala keadaan, dalam segala tantangan. Kami tetap memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menolong, Roh Kudus yang selalu memampukan, selalu memberi penghiburan, selalu mengingatkan akan firman Tuhan. Biarlah kami terus kuat bersama Tuhan, karena kami percaya kekuatan sejati hanya pada Tuhan. Nah, kami percaya kekuatan yang sejati hanya ketika kami mengandalkan Tuhan, hanya ketika kami bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa saat ini buat setiap anak-anak kami, baik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tuhan, biarlah mereka bisa menemukan sekolah yang sesuai, sekolah yang diinginkan, dicita-citakan. Tuhan buka jalan, setiap yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Dan biarlah anak-anak kami boleh mengalami kebaikan Tuhan lewat pendidikan mereka. Juga untuk anak-anak kami yang naik ke jenjang perkuliahan, jenjang SMA dan sebagainya, Tuhan kami minta biarlah lewat tahapan-tahapan yang mereka masuki, yang mereka lalui ini, mereka semakin dewasa, mereka semakin mengenal Tuhan. Dalam jenjang pendidikan selanjutnya mereka akan menjadi lebih baik lagi, dan apa yang dicita-citakan itu bisa terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga berdoa buat anak-anakku, hamba-hambamu yang mungkin masuk dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah mereka bisa menemukan kerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat pertolongan Tuhan, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk Pak Jeffrey yang sedang berada di Sorong. Tuhan sertai dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitasnya. Tuhan tolong biarlah Pak Jeffrey bisa mengikuti, bisa melalui setiap apa yang ditugasnya dengan baik Tuhan, dan bisa kembali bersama-sama kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yakub Pulung, Ibu, juga kedua anak mereka yang ada di kampung di Toraja. Tuhan, terima kasih kalau semua bisa berjalan dengan baik, dan untuk agenda selanjutnya di sana Tuhan juga menyertai, Tuhan memberkati, dan biarlah apapun yang mereka lakukan mereka tetap percaya, mereka tetap jadi berkat di sana. Dan untuk rencana kembali ke Manokwari, Tuhan juga berkati, mereka bisa kembali dengan baik bersama-sama kami. Hamba juga saat ini berdoa kalau ada jemaatmu yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami beban persoalan kehidupan, yang sedang mengalami hal-hal yang mereka tidak sanggup, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja melawan mereka. Engkau sedang bekerja menjamah setiap jemaatmu saat ini. Biarlah mereka bisa menemukan solusi jalan keluar yang dari Tuhan. Mereka bisa melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu yang sedang berada di luar kota ya Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan menolong, memampukan. Untuk Ibu Desi dan keluarga yang sedang di Jayapura juga Tuhan tolong. Sampai dengan apapun yang sedang diurus, Tuhan mampukan, Tuhan sertai, Tuhan memimpin, Tuhan beri hikmat sehingga bisa berjalan dengan baik dan bisa kembali bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami di sepanjang minggu berjalan dalam setiap agenda-agenda pelayanan, dalam setiap tugas-tugas, dalam setiap kewajiban yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami berjalan bersama Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah dalam mengambil tindakan, kami tidak salah mengambil keputusan. Kami melalui semuanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang. Semua yang percaya dan terima berkata katakan amin. Ya puji Tuhan. Mungkin mulai bagi Tuhan. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara juga yang mengikuti secara online. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Shalom.